Apa sih itu reformasi? Reformasi merupakan upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun perorganisasian yang baik. Reformasi bisa dilakukan di semua aspek kehidupan tanpa terkecuali di bidang agama, berdasarkan pada dinamika kehidupan yang keliru yang diterapkan selama ini, sehingga membutuhkan perbaikan dan penelusuran tujuan melalui visi dan misi yang jelas. Pada masa Orde Baru atau pra-reformasi, pers Indonesia di era Orde Baru tahun 1667 sampai 1998 sering disebut sebagai pers Pancasila. Ciri pers Pancasila adalah bebas dan bertanggung jawab serta diabdikan kepada pembangunan nasional. Nah, pada pers ini, Orde Baru ini dipimpin oleh Kepresidenan Soeharto yang menggunakan pers Indonesia. Apa sih itu pers? Pers adalah seluruh media baik elektronik maupun cetak yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, ulasan, laporan, dan gambar kepada masyarakat luas secara reguler. Salah satu media yang paling banyak digunakan pada era Soeharto itu adalah media cetak, televisi, dan yang terakhir radio. Itu adalah media paling banyak digunakan ketika era Soeharto. Nah, di sini ada perubahan pers. Nah, pada awal Orde Baru, pemerintah mengeluarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang prinsip-prinsip dasar pers. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan dan kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara serta penerbitan tidak menemukan surat izin apapun. Perubahan pers. Perubahan pers terjadi sejak adanya peristiwa Malari. Peristiwa di mana demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Pemerintah mulai memperhatikan dan menekankan pers, sehingga pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pers, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Dalam undang-undang tersebut, surat izin pers benar-benar diatur. Surat izin tersebut dikenal sebagai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, atau bisa disingkat dengan SIUPP. Faktor inilah yang menjadi penghambat kebebasan pers pada masa Orde Baru, di mana pers dituntut jalan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru pada masa itu. Kondisi media massa pada pra-reformasi. Pada masa pra-reformasi atau masa Orde Baru, bahwa media massa di Indonesia berada dalam kondisi yang terkurung, tidak berdaya dari tekanan-tekanan kepentingan pihak penguasa dan pengusaha media, di mana tekanan-tekanan itu dilakukan dengan alasan demi stabilitas nasional dan kepentingan pembangunan ekonomi. Hal demikian jelas telah membuat media massa cenderung hanya berorientasi pada kepentingan pihak pemerintah dan pihak pemilik modal dan mengabaikan kepentingan khalayak dan masyarakat luas. Pers pada masa pra-reformasi. Pada masa Orde Baru atau pra-reformasi, segala penerbitan di media massa berada dalam pengawasan pemerintah, yaitu melalui Departemen Penerangan. Bila ingin tetap berjalan, maka media massa harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintahan. Orde Baru, pers akan dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga pers tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya, itu sebagai pendukung dan pembela masyarakat, dan juga sebagai media yang bebas berpendapat dan menyampaikan informasi. Jurnalis pada masa pra-reformasi. Jurnalis pada masa Orde Baru berada pada kepemimpinan dengan sistem otokrasi, yaitu kepemimpinan dari atas ke bawah. Pemerintah menanamkan hegemoni dengan melakukan intervensi kepada pers. Perusahaan pers dan jurnalis menjadi subordinat. Menurut jurnalis senior yaitu Jacob Poetama, kepemimpinan dengan sistem otokrasi berarti proses dan keterlibatan itu tidak penting. Yang penting itu kuat dan efektif yang diukur dari hasilnya. Hasilnya adalah aman dan tertib, perekonomian laju. Bentuk berita pada pra-reformasi. Yang pertama, ada berita lebih komprehensif.
Pada masa Orde Baru, apabila ada informasi yang tidak diperkenankan untuk diangkat sebagai berita, maka jurnalisme mematuhi pemerintah tersebut. Pada saat itu, jurnalis sangat memahami dampak pemberitaan. Berita yang sudah diterima publik biasanya akan dipercaya oleh khalayak sebagai kebenaran. Yang kedua ada berita bersifat penting. Pada masa Orde Baru, jurnalis media berita yang disampaikan merupakan jenis berita penting. Format berita jurnalis media cetak merupakan tulisan panjang. Presiden atau menteri terkait menyampaikan informasi tentang pertemuan atau rapat yang baru saja dilakukan. Jurnalis kepresidenan bisa bertanya secara leluasa kepada narasumber. Lalu yang terakhir, narasumber resmi yang kredibel. Pada masa Orde Baru, narasumber tidak bisa menyampaikan informasi sembarangan atau ala kadarnya. Informasi yang disampaikan kepada pers merupakan informasi yang sudah matang dan sesuai dengan kehendak penguasa. Tidak semua narasumber bisa menyampaikan informasi di media massa. Kondisi ini dianggap hal yang sewajarnya. Menurut pemahaman Gramsci, kekuasaan atau power merupakan sesuatu yang aktif dan dijalankan oleh orang-orang yang tertindas sebagai sebuah common sense. Nah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Tadi kita sudah membahas banyak tentang hubungan pemerintah dengan media pada masa pra-reformasi atau Orde Baru pada zaman Soeharto. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.